Nah, di teorema 4110 ini tuh teorema yang membuat kita berhak untuk ngomong bahwa ini ekspresi ini tuh adalah sebuah norm gitu ya. Jadi di teorema ini tuh sebenarnya sudah akan dibuktikan bahwa ekspresi ini tuh memenuhi keempat syarat tadi yang saya sudah tulis gitu. Namun di sini saya hanya akan buktikan yang ketaksamaan segitiga tadi gitu ya. Jadi U plus V ya. Saya pakai bentuk kuadratnya aja biar nggak susah. Nah, ini tuh akan kita buktikan bahwa dia itu adalah ini ya. Tujuan kita kan buktikan ini ya. ADB tambah V gitu ya. Nanti kita mulai dari sini. Kuadrat. Ini tuh sama dengan adalah U, V, U tambah V. Ya. Nah, ini menjadi apa? U, U tambah 2 U, V tambah V, V. Nah, yang bagian sini itu adalah norm dari U ya. Nah, yang bagian sini juga sama norm dari V. Nah, ini kita pakai pertidaksamaan Cauchy-Schwarz ya. Ini menjadi apa? Ini jadi 2 norm dari U dikali norm dari V ya. Dan ini adalah norm dari U ditambah norm dari V kuadrat ya. Atau ini, nah ini kan kuadrat, ini kuadrat tuh ya. Jadi kita bisa akarin, kita akan dapatkan ini. Nah, dengan ini terbukti bahwa ekspresi ini nih ya membentuk atau memenuhi ketaksamaan segitiga ya. Nah, tinggal Anda buktikan bahwa ekspresi ini juga memenuhi ketiga syarat sebelumnya ya, yaitu yang harus lebih besar sama dengan 0, tapi yang harus lebih besar sama dengan 0 itu sebenarnya udah langsung terbukti karena hasil kali dalam kan emang harus lebih besar sama dengan 0 juga ya. Kalau hasil dalam antara V, V kan harus lebih besar sama dengan 0. Nah, kemudian buktikan bahwa yang ada skalar tadi tuh ya, yang ini harus sama dengan K. Nah, buktikan yang ini yang silakan dicoba nih. Ya, mungkin sekian. Habis ini ada satu contoh. Nah, di sini saya ada satu buah contoh, sebuah hasil kali dalam yang tidak biasa ya. Tapi sebenarnya kita udah bahas ini tadi sebelumnya. Nah, tadinya saya mau mendefinisikannya di R3, tapi mungkin sebaiknya di R2 dulu aja. Jadi ini suku terakhirnya kita tidak perlu ikutkan ya. Nah, kita akan mencari tahu norm yang dihasilkan dari hasil kali dalam ini itu seperti apa gitu ya. Nah, jadi tinggal kita cari tahu aja U, U tuh apa nih ya. Pangkat setengah ya harusnya ya. Jadi ini akar dari U, U tuh berarti ini adalah U1 dikurangin, harusnya. Dikurangin U1 U2 dikurangin 2 U1 U2 lagi ditambah 5 U2 U2 ya. Nah, ini sudah pernah kita lakukan tadi, sudah kita bisa sederhanakan ini menjadi ini ya. U1 min 2 U2 kuadrat ditambah U2 kuadrat ya. Nah, ini adalah norm yang dihasilkan dari hasil ke dalam ini. Ya, mungkin kita sebut aja norm ini tuh ada norm 3 ya gitu ya. Nah, kita akan bandingkan norm ini dengan norm 2 biasa ya. Itu adalah. Nah, jadi R2 itu adalah sebuah ruang norm dan setidaknya saya sudah menulis 2 buah norm gitu ya. Nah, jadi kita misalkan saya punya vektor ya 2,1 ya. Nah, norm dia menurut norm nomor 2 itu apa gitu ya. Itu tuh apa? Akar dari 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat itu akar 5 ya. Ya, ini make sense sih gitu. Karena 2,1 kan ini. Ya. Atau pakai putus-putus ya. Nah, ini kan U-nya ya. Dan panjang ini tuh adalah akar 5 ya. Make sense. Tapi kalau kita pakai norm yang ini. Nah, ini jadi berapa nih ya. Nah, U1 dikurangin 2U2, ya U1-nya tuh 2, dikurangin 2 kali 1 berarti ini 0 kuadrat. Nah, ini adalah 1 ya. Nah, jadi menurut si norm ini tuh adalah bukan akar 5 tapi 1 ya, panjangnya tuh 1. Nah, jadi emang jadi panjang dari sebuah
atau vektor atau norm dari sebuah vektor tuh tergantung dari definisi norm tersebut tuh apa ya. Jadi hati-hati. Lalu habis ini ada satu contoh lagi, kita masih akan menggunakan norm ini. Nah, kita akan mencoba mencari tahu proyeksi ortogonal kalau beda hasil kali dalam itu seperti apa gitu ya. Nah, di sini saya ada sebuah contoh ya. Nah, jadi kalau kita pakai hasil kali dalam sebagai dot product ya. Jadi U, V itu adalah U1 V1 tambah U2 V2, maka proyeksi U pada V itu hasilnya itu pasti ini nih. Yaitu 1, 0 ya. Yang kita buktikan sekarang nih ya. Per V, V dikalikan V ya. U, V-nya itu adalah ini ya. 1, 1 dengan 2, 2, 0 berarti jadi 1 kali 2 ditambah 1 kali 0 berarti 2 ya. Terus V, V berarti 2 kali 2, 0 kali 0. Terus kita jumlahkan ya, berarti 4 dikalikan V. V-nya itu 2, 0. 2, 0 itu 1, 0 ya. Nah, jadi benar bahwa proyeksi U pada V itu adalah proyeksi ortogonal yang benar-benar 90 derajat gitu ya. Tapi kalau kita pakai pendefinisian yang lain ya, yang seperti tadi itu, U1 V1 min 2 U1 V2 min 2 U2 V1 ditambah 5 U2 V2. Nah, proyeksi ortogonal dengan menggunakan hasil kali dalam ini nggak 90 derajat gitu ya. Nah, jadi apa nih? Per kalikan V ya. Nah, kita cari tahu dulu U, V-nya itu apa ya? Itu adalah 11,20 ya. Ini jadi apa nih? Jadi U1 kali V1 berarti 2 dikurangin 2 kali U1 kali V2 ya. Ini kali ini 0 dikurangin 2 kali 1 kali 2 2 ya, ditambah 5 kali 1 kali 0 ya, 0. Nah, berarti jawabannya adalah min 2 ya ini. Nah, V, V itu apa? 20,20. Ini tuh apa ya? Berarti 2 kali 2, 4. Dikurangin 2 kali ini nih. 0. Dikurangin 0 kali 2, berarti 0 juga. Ditambah 5 kali 0 kali 0 ya, 0. Berarti ini adalah 4. Dikali V. V-nya itu adalah 20 ya. Berarti min setengah kali 20. Berarti min 10 ya. Berarti proyeksi V pada U itu adalah hasilnya tuh ini. Arah ke sini bahkan ya. Arah ke kirinya. Ini. Nah, tegak lurusnya dengan menggunakan ortogonalnya dengan menggunakan hasil ke dalam ini tuh seperti ini nih ya. Seperti ini. Nah, semoga contoh ini terlihat bahwa di dalam sebuah ruang vektor itu tidak selalu hanya ada satu hasil kali dalam ya, dan tegak lurus dari definisi tegak lurus di sebuah ruang hasil dalam itu tergantung dari hasil kali dalamnya itu apa.